Mereka giat, tetapi tanpa pengertian yang benar. Bapak yang terhormat, Bapak Erastus Sabdono, ya pengajaran-pengajarannya di sana sini ada kelemahan, begitulah kita sebut, bukan kesesatan. Ya, kelemahanlah dulu kita sebut. Itulah sebabnya sebenarnya gereja lamanya, yaitu Gereja Bethel Indonesia (GBI), sudah mengkritisi ya puluhan lembar respon penggembalaan secara teologis dari Sinode GBI. Dan karena itu beliau dipanggil supaya merubah semua ajarannya, supaya menarik semua YouTube-nya dan minta maaf. Ya tentu udah terlanjur, mana mau, mana enak. Karena itu kalimat beliau, ya Pak Erastus Sabdono, ya mohon maaf, mengatakan teologi saya berkembang. Ya memang mengatakan aku salah itu gak gampang. Siapa Pak Erastus Sabdono? Orang hebat, orang besar, pengaruhnya luar biasa. Dia memiliki gereja dengan ribuan anggota jemaat, banyak pejabat di sana. Beliau juga memiliki STT ekumene yang ratusan sudah diwisuda. Di sana ada doktor-doktor. Ya, satu kali wisuda bisa 12. Ya, berapa ratus sudah doktornya. Berapa ratus sudah masternya. Dan mengatakan saya salah, emangnya gampang, Bapak Ibu sekalian? Enggak gampang. Apalagi di sana juga banyak profesor. Profesor dari UI, profesor dari sana, profesor dari sana, profesor dari sana. Di sana juga ada pejabat agama. Begitulah saya sebut. Nah, kesalahan yang disengaja ini, meskipun sudah tahu karena terlanjur, itu bisa dilihat dari Roma pasal 10 ayat 3. Nah, Roma 10 ayat 3 itu adalah kalau menurut saya kesalahan yang terlanjur. Ya, terlanjur. Jadi terus dilakukan. Roma 10 ayat 1 sampai 3. Saudara-saudara, keinginan hatiku dan doaku kepada Tuhan ialah supaya mereka diselamatkan. Maksudnya siapa di sini mereka? Orang-orang Yahudi yang tersesat itu. Sebab aku dapat memberi kesaksian tentang mereka bahwa mereka sungguh-sungguh giat untuk Allah tetapi tanpa pengertian yang benar. Giat. Perhatikan ya. Ini yang menyedihkan ini. Mereka giat tetapi tanpa pengertian yang benar. Nah, jadi jangan salahkan misalnya, lihat itu Bapak Andi Simon, betapa giatnya dia, bangun pagi-pagi berdoa, puluhan ribu orang jadi berkat. Oh puji Tuhan, giatnya itu benar, bagus. Ya, saya juga terkesan dengan khotbahnya. Dia bangun, dia berdoa, dia mencari dari mana rahasia kekuatannya. Dia berkata, dia berdoa, bangun pagi jam 4, dia mencari wajah Tuhan. Itu bagus. Makanya saya kasih masukan-masukan kepada pendukung Pak Andi Simon. Ya mengapa ada yang mengkritisi saya? Anda terus ribut, urus urusanmu. Loh, nggak bisa begitu. Firman Tuhan berkata bertolong-tolongan menanggung bebanmu. Firman Tuhan berkata ajar, ya, didik, tegur. Itu arah firman Tuhan. Dan anehnya, kamu menegur saya yang menegur Pak Andi Simon. Loh, kalau saya nggak boleh menegur Pak Andi Simon, kenapa kamu menegur saya? Aneh kan? Tapi begitulah seringkali kita. Saling memaafkanlah kita dalam kondisi ini. Mereka sungguh-sungguh giat. Nah ini sungguh-sungguh giat. Ini nggak sembarangan ini. Sungguh-sungguh giat. Kata Yunani yang digunakan zelotes. Very zealous. Dari sini muncul bahasa Inggris, zealous, zelotes.
Tetapi, nah ini dia yang menyedihkan, tetapi tanpa pengertian yang benar. Nah, makanya perlu belajar teologi. Jangan ada yang berkata belajar teologi itu Farisi. Itu tipuan dari pengajarmu mungkin. Tanpa pengertian yang benar. Ya, semua yang mengkritik saya, memaki-maki saya, ya, termasuk juga yang di kanal GAAT Ministry, orang Batak itu, kamu salah. Saya belajar teologi yang baik-baik. Kamu menuduh saya orang Farisi. Dan kamu menuduh Andi Simon seperti Tuhan Yesus. Jadi orang Farisi menghentikan pelayanan Yesus. Kau bilang menghapus segala, menghentikan pelayanan di Simon. Maafkan, Bapak salah. Bapak keliru. Ya. Makanya saya bilang, debatama donganmu merdabu-dabu. Kau marga tampu bolon kalau nggak salah kau. Biarlah sesama tampu bolon mengingatkan dia. Ya. Kalau saya nggak salah itu tampu bolon dia. Beberapa teman saya marga tampu bolon. Ya. Biarlah mengingatkannya. Ada namanya Strelitzia tampu bolon. Ingatkan itu. Itomu itu. Tanpa pengertian yang benar. Nah, kau GAAT Ministry tampu bolon. Kalau mau menanggapi saya silahkan, saya senang. Tapi beri argumentasi yang benar. Mungkin Anda S1, mungkin Anda S2. Sama juga dengan, sudah saya sebut namanya, saya sebut lagi, Berton Nababan. Silakan. Jangan Anda menyerang, beri argumentasi. Saya sudah berikan pertanyaan khusus, kanal khusus. Silakan berikan. Saling menjawab kita, tidak perlu harus ketemu di darat, on-site, yang bisa mengakibatkan sakit penyakit. Ya. Tanpa pengertian. Jawablah saya, Bapak Berton Nababan, kalau saya salah, koreksi saya, beri saya masukan, ya, saya pasti akan merubah diri. Pasti, asal benar. Makanya saya berkata, saya sungguh-sungguh menantikan akan koreksi dari teman-teman yang memang memahami Alkitab dengan baik dan benar. Saya menunggu. Begitu juga Bapak Berton Nababan, silakan koreksi, kritisi saya, silakan, saya akan sangat senang. Ya. Saya tidak keberatan dikritisi oleh kawan-kawan. Ya. Jadi sekali lagi, tanpa pengertian yang benar, Bapak Yohanes Ratweda, oke, kemarin sudah minta maaf, saling memaafkan kita, saling membangun kita. Ya, terima kasih Anda menyebarluaskan banyak dari YouTube saya, tapi sekali lagi Anda harus permisi. Ya, saya tidak keberatan, tapi ada beberapa yang saya keberatan. Misalnya malam ini kita akan webinar mengenai Bapak Luhut Binsar Panjaitan. Saya tidak mau ada yang menggandakan itu. Pasal 10 ayat 3, mari kita lihat ini. Sebab oleh karena mereka tidak mengenal kebenaran Allah dan oleh karena mereka berusaha untuk mendirikan kebenaran mereka sendiri, maka mereka tidak takluk kepada kebenaran Allah. Apa artinya ini? Ini yang saya sebut dengan tahap-tahapan penyesatan. Ya, Roma 10 ayat 3. Pertama, mereka tidak mengenal kebenaran Allah. Ini yang pertama. Nah, setelah mereka tidak mengenal kebenaran Allah, maka apa? Mana mungkin membuat gereja, mendirikan sebuah gerakan tanpa kebenaran. Maka mereka berusaha mendirikan kebenaran mereka sendiri. Nah, kalau sudah mendirikan kebenaran sendiri, ya, misalnya karena tidak belajar teologi dengan baik, maka sekalipun mereka sudah mendengar pengajaran, akibatnya ini, maka mereka tidak takluk kepada kebenaran Allah. Mengapa demikian? Karena udah terlanjur. Itu yang dikatakan tadi, penyesatan bisa terjadi karena disengaja. Karena apa? Udah terlanjur salah. Ya, jadi kita lihat sekali lagi ya, urut-urutannya. Ya, pertama, tidak mengenal kebenaran Allah. Ya. Tidak mengenal kebenaran Allah.
Ya, karena tidak mereka mengenal kebenaran Allah, maka apa? Yang kedua, mereka mendirikan kebenaran sendiri. Ya. Jadi ini urut-urutannya ini. Kita pindahkan ya, kita buat satu halaman biar gampang dilihat. Lalu karena mereka mendirikan kebenaran sendiri, maka mereka tidak takluk. Ya, ini dia. Mereka tidak takluk. Inilah urutan-urutan kesesatan itu. Tidak mengenal, setelah itu berusaha mendirikan, lalu tidak takluk kebenaran sendiri. Nah, inilah penyesatan disengaja karena udah terlanjur. Di atas tadi saya mengatakan bisa karena tidak sengaja dan ada penyebabnya. Nah, ini yang paling berat ini, pekerjaan setan.